Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 16 September 2023 bersama saya Sintarini Utomo. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah kami lalui di dalam istirahat kami. Pagi ini kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk dapat memahami kehendak-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah Pemimpin Berhati Gembala. Bacaan firman Tuhan akan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Ayat yang khusus menjadi renungan kita pagi ini yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ungkapan demikian. Seorang pemimpin adalah dilahirkan, bukan dibuat. Begitu ungkapannya. Memang ada benarnya bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang kelihatannya sudah sejak dari kecil tumbuh dengan bakat memimpin orang lain. Walaupun demikian, sebagian ahli jiwa berpendapat bahwa seorang pemimpin adalah dibuat dan bukannya dilahirkan. Hanya melalui pendidikan dan latihan, seseorang bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi, mana yang benar? Apakah pemimpin itu dilahirkan sebagai pemimpin atau belajar menjadi pemimpin? Tentu saja, mereka yang bisa menjadi pemimpin yang baik adalah orang yang berbakat dari lahir dan memperoleh didikan, latihan, dan pengalaman yang cukup. Jika kita mendengar kata pemimpin, seringkali yang muncul dalam bayangan kita adalah orang yang punya kuasa. Kuasa untuk mengatur, memerintah, dan memegang kendali. Karena punya kuasa atau otoritas, seorang pemimpin seringkali bertindak semena-mena. Mau menang sendiri, tidak mau disalahkan, tidak mau menerima kritikan. Apa yang diperintahkan harus dituruti. Seperti ada tertulis dalam Matius 20 ayat 25, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Berbicara tentang kepemimpinan, entah itu kepemimpinan suatu negara, sebuah perusahaan atau instansi, gereja, sekolah, atau juga keluarga, kita berbicara tentang sebuah keteladanan hidup. Pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang atau menjadi panutan dalam hal melakukan kehendak Tuhan? Itulah inti sebuah kepemimpinan. Dalam renungan pada pagi hari ini, Rasul Petrus memperingatkan bahwa
seorang pemimpin haruslah memiliki hati seperti Tuhan Yesus teladankan. Sebagai pemimpin umat, Tuhan Yesus memposisikan dirinya bukan seperti orang yang memerintah atau memimpin dengan tangan besi, melainkan sebagai gembala yang sedang menggembalakan kawanan dombanya. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Seorang pemimpin sejati mengenal kawanan dombanya dengan baik, alias memiliki kepekaan. Telinga seorang pemimpin harusnya peka mendengar suara orang lain. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa orang-orang yang dipimpinnya itu bukanlah orang yang bisa diperlakukan seenaknya, melainkan kawanan domba yang dipercayakan Tuhan untuk dibimbing, dituntun, dan diarahkan ke jalan yang benar. Karena itu, kita harus mampu menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang yang kita pimpin, bukan hanya sekedar memerintah. Karena setiap kita adalah seorang pemimpin. Seorang bapak adalah pemimpin dalam keluarga. Seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Bahkan, seorang anak juga merupakan seorang pemimpin bagi dirinya sendiri dan akan menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya kelak. Pagi ini kita belajar bahwa setiap orang Kristen yang mendapat kesempatan untuk memimpin orang lain, baik di dalam negara atau pemerintahan, perusahaan, gereja, masyarakat, maupun dalam keluarga, haruslah menjadikan dirinya sebagai orang yang siap bekerja untuk kebaikan orang lain. Jadilah pemimpin yang mampu memberikan teladan hidup bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin kami, baik pemimpin dalam pemerintahan, di tempat kerja, gereja, masyarakat, dan pemimpin dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempercayakan kami untuk menjadi pemimpin. Kiranya kami dapat meneladani Tuhan Yesus dengan memiliki hati sebagai gembala yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melayani sebagai pemimpin dimanapun kita ditempatkan.